Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah. Ada akhwat? Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Bapak Ahmad Raqib, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga, tempat tinggal dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan hidayah taufik kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana itu yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram. Semua itu karena hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak Ibu, kita semua tidak mungkin bisa melangkahkan kaki di majelis ini untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi, kalau bukan karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan langkah kaki kita, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu di kediaman Bapak Ahmad Raqib malam hari ini. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, 14 abad yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini,
maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita juga termasuk bagian di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini adalah pertemuan kita perdana. Saya diminta oleh keluarga Bapak Ahmad Raqib hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Tentunya topik yang kami angkat sifatnya insidentil alias tematik. Kita tidak membahas satu kitab yang dibahas secara berkesinambungan, tetapi materi kita adalah tematik. Bapak Ibu sekalian, topik yang kami angkat ke permukaan malam hari ini kami beri judul amalan-amalan yang setara dengan haji. Amalan-amalan yang setara dengan rukun Islam yang kelima. Sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh, maka tentunya sebagai kata pengantar muqaddimah, saya ingin memberikan penekanan bahwasannya satu-satunya amal ibadah di dalam Islam, saya ulang, satu-satunya amal ibadah di dalam Islam yang kompleks, satu-satunya amal ibadah di dalam Islam yang membutuhkan waktu yang sangat lama, finansial yang tidak sedikit, dan dibutuhkan energi yang besar untuk melakukannya, tenaga yang besar yang berat untuk mengerjakannya, ya cuman ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan ibadah yang lain, sholat misalnya, dia tidak memerlukan waktu yang lama, bahkan tidak diperlukan finansial yang besar. Orang yang menunaikan membayar zakat, maka memang benar dia mengeluarkan harta, tetapi dia tidak perlu mengeluarkan energi ketika mengeluarkannya, dan waktunya pun tidak lama. Puasa Ramadan, rukun Islam yang nomor 4, memang benar dia memerlukan fisik yang berat. Selama sebulan kita menahan lapar dan haus. Lapar mencekik tenggorokan, ya, lapar mencekik melilit perut, haus mencekik tenggorokan selama sebulan penuh. Energi besar untuk melakukannya, tetapi dia tidak mengeluarkan finansial yang besar. Khusus haji, tiga-tiganya, fisik yang berat, yang tidak ringan, finansial yang besar, dan waktunya lama meninggalkan keluarga, handai tolan di tanah air. Itu hanya ibadah haji. Oleh karenanya Bapak Ibu, satu-satunya amal ibadah yang Nabi berikan penambahan kalimat manistata'a ilaihi sabila, dikerjakan bagi mereka yang mampu mengerjakannya, melakukannya, ya cuman ibadah haji. Coba lihat daftar urut rukun Islam, mulai dari 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji. Cuman haji yang ada penambahan kalimat dikerjakan sesuai kemampuan. Adapun ketika Nabi menyebutkan sholat, tidak ada penambahan lafaz sesuai kemampuan, tidak ada. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mari kita dengarkan ayatnya, surat nomor 3 Ali Imran, ayatnya 97, Ali Imran 97. Allah berfirman, perhatikan Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Intinya di situ. Silakan terjemahannya. Mulai awal. Ya, mulai awal. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makam Ibrahim. Makam Ibrahim, terus. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah. Ini poinnya. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah, apa itu?
adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, stop sampai di situ. Berarti ibadah haji itu dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Makanya tidak semua orang Muslim mampu menunaikan rukun Islam yang kelima. Banyak di luar sana Bapak Ibu, fisiknya kuat tapi dia tidak memiliki bekal yang cukup, finansial yang cukup. Ada juga mereka yang kaya raya, finansialnya cukup, ternyata dia tidak memiliki fisik yang kuat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ada juga yang finansialnya cukup, lalu fisiknya pun kuat, ternyata dia tidak mampu mendatangkan mahram bagi seorang wanita. Karena safar bagi wanita, maka dia wajib yaitu bersama mahram. Oleh karena itu tidak semua orang Islam wajib menunaikan ibadah haji. Karena haji dikerjakan bagi mereka yang mampu. Sedangkan tidak semua kaum muslimin itu mampu. Oleh karena itu malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira. Ternyata Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada umatnya. Allah dan Rasulnya telah memberikan amalan-amalan yang apabila kita kerjakan amalan itu, maka kita mendapatkan ganjaran pahala yang sama dengan mereka yang sekarang ini sudah ada di Madinah. Gelombang satu sudah mulai berangsur-angsur sampai di kota Madinah. Bapak Ibu sekalian, sama dari sisi pahala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang tahun ini belum ditakdir berangkat, atau mungkin yang tahun ini sudah waktunya berangkat, ternyata mundur batal karena biaya haji yang membengkak. Atau mungkin mereka yang sudah daftar tapi antriannya terlalu lama, sekian puluh tahun lagi baru berangkat. Maka jangan khawatir, Allah Maha Rahman, Rasul cinta, ngerti kondisi umatnya. Disiapkan amalan-amalan yang jika kita lakukan amalan itu setara dengan orang yang menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu, sebelum kami sebutkan satu persatu, perlu juga ditanamkan dalam hati kita, amalan-amalan yang akan kami sampaikan ini hanya sekadar menunjukkan nilai ganjaran pahala yang sama dengan mereka yang sekarang ada di Madinah. Dengan saudara-saudara kita yang tahun ini berangkat haji, sama. Sekadar menunjukkan pahala yang sama. Bukan sebagai penggugur rukun Islam yang kelima, bukan. Jadi kalau kita punya kemampuan fisik, kemampuan secara finansial, dan kita bisa meninggalkan keluarga kita, memberikan bekal kepada keluarga kita, ya tetap harus menunaikan rukun Islam yang kelima. Adapun bagi mereka yang tidak punya kemampuan, maka mudah-mudahan ini merupakan solusi agar kita juga mendapatkan pahala yang sama seperti mereka yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Apa itu amalannya? Ada 8 Bapak Ibu amalannya. 8 amalan bagi mereka yang waiting list. 8 amalan bagi mereka yang waiting visa. 8 amalan bagi mereka yang belum berangkat haji, yang ganjaran pahalanya setara dengan haji. Apa saja itu? 1, kita masuk materi inti kita. Amalan yang pertama adalah menuntut ilmu di masjid. Mengikuti kajian, datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Lu menuntut ilmunya bukan di rumah Ustadz, bukan. Menuntut ilmunya di masjid, taklimnya di masjid. Memangnya kalau taklim di rumah, apa nggak dapat pahala? Dapat ganjaran. Apa ganjarannya? Banyak, tapi bukan ganjaran haji, bukan. Apa pahalanya orang nuntut ilmu kalau di rumah atau tempat-tempat lain selain masjid?
Banyak, tadi sudah kami singgung. Allah mudahkan, yaitu jalan menuju surga. Loh, terus kan Nabi juga mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman kepadanya dalam masalah agamanya. Loh, orang nuntut ilmu itu maka berarti orang itu dalam kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Banyak fadilahnya. Khusus yang taklim di masjid, itu pahalanya haji Bapak Ibu. Haji. Mana dalilnya? Mari kita dengarkan. Buka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 1. Hadis nomor 86. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 86. Riwayat At-Tabrani. Kami bacakan, siap terjemahannya. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Masya Allah. Silakan dari Abu Umamah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa pergi pagi-pagi ke masjid. Siapa yang pergi ke masjid, nggak pakai kata-kata pagi-pagi, kapanpun itu, sekalipun sore, sekalipun malam, ya, kajian ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib, dia datang ke masjid. Terus untuk apa? Lanjut. Dia tidak ingin kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka dia meraih. Stop. Dia pergi ke masjid tidak memiliki niat apapun kecuali illa an yata'allama khairan, ingin mempelajari kebaikan, berarti taklim, nuntut ilmu. Nuntut ilmu di sini, ilmu adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Berarti ilmu din, ilmu agama. Atau kata Nabi, au yu'allimahu, dia mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan. Masya Allah. Berarti yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini dua kelompok manusia. Kelompok pertama yang belajar. Kelompok yang kedua yang mengajarkan. Murid dan ustadznya. Yang mengajar dan yang belajar. Apa pahalanya? Maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji, di mana hajinya sempurna. Hajinya sempurna kata Nabi SAW. Sulit loh untuk menggapai haji sempurna. Susah Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi dengan menuntut ilmu di masjid, maka dapat ganjaran pahala haji secara sempurna. Mudah-mudahan amalan ini bisa kita lakukan secara istiqomah, sehingga setiap kali kita mendengar di salah satu rumah Allah, dimanapun itu, yang di situ diadakan taklim, kajian-kajian Islam, maka kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendatanginya. Dan kita mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang menunaikan haji, hajinya sempurna, kata Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan keistiqomahan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama amalannya. Amalan yang kedua Bapak Ibu, jangan diremehkan ini. Apalagi bagi laki-laki. Ya. Apa itu amalan yang kedua? Yang kedua adalah, merinding saya kalau baca hadisnya, menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, dia tidak dilarang sholat di masjid. Hanya saja rumah mereka jauh lebih baik daripada di masjid. Tetapi mereka tidak dilarang untuk sholat di masjid, asalkan memenuhi syarat. Saya ulang, menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isaknya di masjid. Apalagi laki-laki. Tempat sholat bagi laki-laki di masjid, bukan di rumah. Mana dalilnya? Nah, sekarang kita kasih dalil dulu sebelum penjelasannya. Mana dalilnya sholat 5 waktu di masjid berjamaah mendapatkan ganjaran pahala haji? Dalilnya coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Disebutkan di hadis yang nomor 410. Coba 410.
Terus? Oh bukan, coba jilid 2, coba jilid 2. Jilid 2 675. Sahih Targhib wa Tarhib 675. An Abi Umamah, dari Abu Umamah, betul. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Abu Dawud dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 675. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi mutatahiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Masya Allah, silakan baca artinya. Dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci. Stop, keluar dari rumah dalam keadaan suci. Berarti wudhunya di mana Bapak Ibu? Rumah. Keluar dari rumah dalam keadaan suci. Terus kemudian? Untuk melaksanakan sholat wajib. Sholat wajib di masjid. Berangkat dari rumah dalam keadaan suci. Maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang ihram. Pahalanya seperti orang yang menunaikan ibadah haji yang masih memakai pakaian ihram, Bapak Ibu. Wih, Bapak Ibu yang sudah pernah haji tentunya tahulah orang berhaji memakai baju ihram. Ritual haji ya mulai tanggal 8 Bapak Ibu. 8 Zulhijjah dari penginapan atau hotel menuju ke Mina. Pakai ihram. Setelah itu di Mina besoknya tanggal 9 Zulhijjah ke Arafah. Pakai ihram lagi untuk wukuf. Di Arafah sampai matahari terbenam. Setelah itu pergi ke Musdalifah cari kerikil. Kalau dulu cari kerikil, sekarang sudah dimudahkan oleh kerajaan Saudi. Kerikil itu sudah disiapkan, yaitu berupa kantong-kantong oleh kerajaan Arab Saudi, berjuta-juta kantong. Baik. Pergi ke Musdalifah untuk cari kerikil, pakai ihram itu. Sampai kapan di Musdalifah? Sampai subuh. Di Musdalifah tidak ada tenda, panas ya kepanasan, hujan ya kehujanan. Kecuali bagi orang tua yang sudah lanjut usia, maka dia boleh meninggalkan Musdalifah setelah pertengahan malam, jam 12, boleh balik ke Mina untuk orang yang lanjut usia, yang tidak mampu. Tapi mereka yang mampu tetap, yaitu ya seperti ngemper begitu apa adanya di Musdalifah. Sampai subuh, sholat subuh di Musdalifah, pakai ihram. Berarti kalau sholat subuh di Musdalifah sudah tanggal 10 Zulhijjah. Di negeri kita Idul Kurban. Mereka siap-siap untuk lempar jumrah. Jumrah yang dilempar yang terakhir, Jumratul Aqobah. Setelah lempar jumrah Aqobah baru boleh dia tahallul, meskipun nanti dibalik tawaf ifadhahnya setelahnya. Bapak Ibu sekalian, maka ini menunjukkan kepada kita, kembali ke materi kita, orang yang 5 waktunya di masjid pahalanya seperti itu Bapak Ibu, masih pakai baju ihram. Wih, rugi besar orang kalau nggak ke masjid, apalagi laki-laki. Ustadz, kalau saya misalnya ke masjid itu nyampe masjid jamaahnya sudah selesai, bubar. Sehingga saya sholat sendiri di masjid itu Ustadz. Maka jangan khawatir, tetap dapat pahala. Apa pahalanya? Buka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 410 jilid 1. 410 jilid 1. Cepat dikit Abu Hurairah. Hati-hati sobek buku saya. Iya. Nomor 410, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian berangkat sholat, tetapi dia mendapati orang-orang telah menyelesaikan sholat, maka Allah. Stop. Dia berwudu di rumah, lalu dia pergi ke masjid, ternyata dia dapati jamaah masjid sudah selesai. Sehingga dia sholat sendiri di masjid. Apa pahala yang dia dapatkan? Baca. Maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menunaikan dan menghadiri sholat tersebut. Dia mendapatkan ganjaran pahala sejumlah orang yang hadir di masjid tadi itu. Wih, lo kalau gitu telah terus saya Ustadz Yonda. Itu namanya mengkondisikan. Ini kan karena kasus
kena macet di jalan, rumahnya jauh dari masjid, ya, hujan deras, ya, atau mungkin dia yaitu ada halangan, uzur dan seterusnya, sehingga nyampe di masjid jamaah selesai. Nah itu, saya pernah yaitu mendapati jamaah seperti ini, yaitu ketika umroh. Nah, dia pada saat breakfast, sarapan di hotel, baru dia nongol. Ya, setelah selesai baru dia nongol. Saya tanya, kemana Pak? Ya, kok enggak kelihatan? Saya tadi itu kerinan Ustaz, tadi malam umroh itu Ustaz, kecapean saya. Saya kepingin jamaah subuh di Masjidil Haram sama imam Masjidil Haram. Lah kok ketiduran? Akhirnya saya tetap ke masjid. Terus kemudian ya bubar selesai, saya sholat sendiri di Masjidil Haram ini Ustaz. Sendiri saya. Akhirnya terus kemudian saya balik ke hotel ini. Nggak usah sedih. Panjenengan dapat pahala sejumlah orang yang hadir di Masjidil Haram. Nek ngono meneh aku tak telat terus Ustaz. Nah ya ini Indonesia banget ini ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini nggak boleh itu mengkondisikan. Ini kan terkondisikan karena ketiduran, terkondisikan. Baik, Bapak Ibu, laki-laki di masjid. Bahkan seorang laki-laki yang sholat di rumah, dia tidak pergi ke masjid sementara dia tidak terkena uzur, sholatnya nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Ayo dibuka Abu Dawud yang sudah di-download aja. Saya nggak bawa Abu Dawud soalnya, yang sudah di-download. Coba dibuka Abu Dawud, nomornya 551. Dari mana hadis itu? 551 Abu Dawud. Silakan, yang sudah di-download saja. Ya, betul, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'al munadiya falam yamna'hu minat tiba'ihi udhrun." Qalu wa mal udhru? Qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu salatul lati shalla. Naam, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, barang siapa yang mendengarkan azan, siapa yang mendengarkan panggilan azan, sementara itu dan tidak punya alasan sehingga tidak menjawabnya, tidak mendatanginya. Jadi dia tidak punya uzur, dia tidak terkena uzur, tidak ada uzur menimpa pada dirinya, tidak hujan deras, tidak sakit, bukan musafir, tidak ada uzur, tapi nekat sholat di rumah dia. Maka lanjut. Para sahabat bertanya, apa uzurnya? Apakah alasan uzur itu? Apa yang uzur yang dibenarkan dia nggak ke masjid? Apa itu? Beliau menjawab, ya, takut atau sakit. Takut atau sakit. Lu contohnya kayak takut ya sudah menimpa kita Bapak Ibu. Kemarin pandemi kemarin, semua lockdown. Idul Fitri saja sholat di rumah. Masjid ditutup. Physical distancing diterapkan. Social distancing diterapkan. Semua orang takut pergi ke masjid karena kita nggak tahu siapa pembawa virusnya. Sudah kita alami ini masa seperti ini. 2 tahun seperti itu. Bahkan banyak sudah saudara-saudara kita yang meninggal mendahului kita karena COVID ini. Oleh karena itu, maka karena takut dan yaitu sakit. Ya, itu uzurnya. Lah ini tidak ada bahaya, tidak ada sakit, tidak musafir, tidak hujan deras disertai angin kencang, nekat sholat di rumah. Gimana sholat yang dikerjakan di rumah itu? Maka tidak diterima sholat yang dia kerjakan. Maka sholat yang dia kerjakan di rumah itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lagi-lagi tetap ke masjid. Lagi-lagi tetap ke masjid. Bahkan Nabi SAW memiliki seorang sahabat namanya Ibnu Umi Maktum radhiyallahu an. Itu kalau nggak salah nomornya 552. Ya, Abu Dawud. Ya, 552 dan 553. Dia minta dispensasi kepada Nabi untuk bisa sholat di rumah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku seorang laki-laki yang buta. Rumahku jauh dari masjid. Aku tidak memiliki penuntun untuk menuntunku ke masjid. Apakah boleh aku sholat di rumah? Bayangkan, sudah buta, rumahnya jauh, tidak ada yang nuntun ke masjid.
Apa boleh sholat di rumah? Bapak Ibu tahu jawaban Nabi. Hal tasma'unan nida, telingamu dengar azan tidak? Dengar. Maka Nabi mengatakan, la ajidullah karuksatan. Aku tidak berikan kau dispensasi ruksah keringanan untuk sholat di rumah. Buta loh ini. Orang buta itu dua-duanya apa satu? Kalau satu. Dua-duanya. Nah ini ya. Rumah jauh loh ini. Sudah buta rumah jauh. Ya, tidak ada yang nonton. Tetap ke masjid. Bahkan nomor 553 itu berurutan itu. Ibnu Ummi Maktum tambah satu minta dispensasi. Dari rumahku ke Masjid Nabawi itu banyak binatang berbisa. Dulu Masjid Nabawi sekitarnya padang pasir, Bapak Ibu. Sekarang aja banyak hotel. Katanya Ibnu Ummi Maktum, aku ini sudah buta, rumah jauh, tidak ada yang nonton. Dari rumah ke masjid, binatang berbisa. Ular, kalajengking. Apa aku nggak boleh sholat di rumah? Tetap penuhi azan. Lalu bagaimana dengan sekarang? Matanya ndak buta, rumahnya dekat masjid, ya, tidak jauh dari masjid, bisa dijangkau dengan kendaraan, tapi gak sobo. Ada ndak yang kayak begini? Giliran ditanya, Anda nggak ke masjid, ndak cocok takmirnya. Anda kalau bermasalah dengan takmirnya, pengurusnya, yayasan masjid itu, maka rumahnya Allah jangan ikut dimusuhi. Jangan. Karena kita wajib pergi ke masjid. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalam hal ini yang nomor 3 Bapak Ibu. Langsung amalan yang nomor 3 yang setara dengan haji. Masih ingat ya, yang nomor 1 tadi apa? Menuntut ilmu di masjid. Nomor 2, mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, amalannya adalah, nah ini. Yang nomor 3 adalah berzikir setelah sholat dengan zikir yang Nabi ajarkan. Zikir ba'da sholat dengan zikir yang Nabi ajarkan. Maksudnya, mari kita dengarkan hadisnya. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhibnya, jilid 3, nomornya 1592. 1592. Ayo, kita dengarkan ini. Dari mana itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada enggak? Betul ya? Panjang ya hadisnya ya? Baik, saya ringkas saja ya. Saya ringkas. Begini Bapak Ibu, jalan ceritanya. Bahwasannya datang beberapa orang dari kalangan fakir kepada Rasulullah SAW. Berarti dari kalangan orang-orang miskin menemui Nabi SAW. Lalu kemudian mereka berkata kepada baginda Rasul SAW, wahai Rasulullah, orang-orang kaya memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah. Mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Mereka sholat, orang kaya sholat, kami orang miskin juga sholat. Orang kaya puasa, kami orang miskin juga puasa Ramadan. Cuman bedanya wahai Rasulullah, orang kaya bisa zakat, orang kaya bisa haji, orang kaya bisa menunaikan umrah, bahkan orang kaya bisa berjihad karena punya kendaraan. Mereka punya bekal yang cukup untuk jihad. Sedangkan kami orang miskin tidak memiliki itu. Seakan-akan mereka ini seakan-akan mereka berkata, kalau begitu isinya surga itu orang kaya semua kalau begitu. Karena orang kaya punya kesempatan yang lebih banyak untuk beramal ketimbang kami orang miskin. Mereka bisa haji, umroh, sodako, bisa jihad. Sedangkan kami tidak. Rasul ngedem, menenangkan orang-orang fakir ini. Apa kata Nabi? Maukah kalian aku tunjukkan? Nah ini. Satu amalan. Yang apabila amalan itu kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan ganjaran pahala seperti yang diraih oleh orang-orang kaya tersebut. Haji, umrah, sodako, jihad. Kalian juga dapat.
Maka para orang-orang fakir ini menjawab, bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Tentu kami mau. Apa itu amalannya? Nabi bersabda, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Kata Nabi, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar setiap selesai sholat fardu sebanyak 33 kali. Bapak Ibu mohon maaf, selama ini panjenengan kalau zikir ba'da sholat, saya yakin umumnya dipisah-pisah, dipecah. Subhanallah 33 kali, betul ya? Alhamdulillah 33 kali. Terus Allahu Akbar 33 kali. Agar menjadi 100 ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak salah. Itu hadisnya sahih. Riwayatnya Muslim. Cuman pahalanya bukan pahala haji Bapak Ibu. Yang mendapatkan pahala haji, umroh, sodako, jihad seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya dengan hartanya, itu zikirnya digandeng Bapak Ibu. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. 33 kali dijadikan satu. Jadi tanpa menyertakan wala ilaha illallah. Nah, jadi cukup subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Itu yang dapat pahala haji. Ya. Kalau misalnya tak tambahkan wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi bunyinya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh, riwayat Tirmidzi. Tapi bukan 33 kali, melainkan 25 kali. Di mana itu dalilnya? Tirmidzi nomor hadisnya 3413. Bisa dicek. Tolong Abu Hurairah yang sudah di-download. Tirmidzi, Sunan Tirmidzi 3413 dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Coba, betul ya? Ayo coba dibaca, silakan. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ya. Dia berkata, ya. Kami diperintahkan untuk bertasbih setelah selesai sholat ya. 33 kali. Ya itu terus. Memuji Allah 33 kali. Terus. Serta bertakbir 34 kali. Teruskan. Kemudian seorang laki-laki dari kalangan Ansor bermimpi. Ya. Kemudian dia berkata, apa katanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalian agar bertasbih setiap selesai sholat 33 kali. Terus. Dan memuji Allah 33 kali. Serta bertakbir 34 kali. Berarti jumlahnya 100, belum poinnya. Lanjut. Dia berkata, ya. Ya, jadikanlah 25 dan jadikanlah tahlil bersamanya. Nah, jadikan, yaitu 25 kali, jangan 33, masukkan tahlil, la ilaha illallah. Sehingga berbunyi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 25 kali. Ada lagi versi yang lain Bapak Ibu, versi yang lain. Subhanallah 10 kali, alhamdulillahnya 10 kali, Allahu akbarnya 10 kali. Oh enak itu. Ya, ini pasti dalam hatinya jamaah. Kenapa enggak dari dulu-dulu ini Ustadz? Ya, ringan itu. Iya. Mana dalilnya? Itu ada dalam Sahih Targhib wa Tarhib. 10, 10, 10. Nomor hadisnya 1594. Tuh. Ada 1594. Coba Abu Hurairah dibaca. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ayo dibaca. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia menuturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Ya betul. Belum baca sudah komplain panjang. Ikut aja, ya seperti itu. Diikuti aja. Silakan. Ada 2 sifat yang tidaklah seorang hamba mengamalkannya, melainkan dia masuk surga. Masuk surga. Apa itu? Keduanya sangat mudah sekali. Mudah sekali untuk dikerjakan. Terus? Dan orang yang mengamalkannya sangat sedikit. Mudah dikerjakan tapi orangnya sedikit yang melakukan.
Nabi sampai bilang begitu loh. 2 amalan mudah dikerjakan tapi sedikit yang melakukan. No itu. Apa itu 2 amalan yang mudah itu? Silakan. Yaitu 1. Salah seorang kamu bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat 10 kali. Terus. Bertasbih kepadanya. Bukan bertasbih, bertahmid. Salah tulis itu, bertahmid. Bertahmid kepadanya 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Terus. Dan bertakbir kepadanya 10 kali. Allahu Akbarnya 10 kali. Maka yang demikian itu berjumlah 150 dengan lisan. Stop, lo kok bisa 150? Kan sholat 5 waktu Bapak Ibu. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, berarti totalnya 30. Sholatnya sehari 5 kali, 30 dikali 5, 150 kali itu di lisan kita. Tapi nanti di timbangan neraca, mizan akhirat, lanjut. Dan 1.500 di dalam timbangan. 1.500 di neraca, mizan hari kiamat nanti. Nah, itu amalan pertama. Ringan tapi tidak banyak orang yang melakukan. Ayo mulai sekarang boleh dilirik lah zikir ini. Ya. Terus amalan yang nomor 2, jarang lagi. Jarang. Apa itu? Dan apabila dia menuju tempat tidurnya. Dia mau tidur. Baca apa mau tidur? Bertasbih 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Terus? Bertahmid 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Terus? Dan bertakbir 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti total 34 kali. Berarti total 100. Lanjut. Maka itulah 100 dengan lisan. Tetapi nanti di timbangan Allah di neraca akhirat. Dan 1000 di dalam timbangan. 1000 di timbangan. Mudah tapi sedikit yang mengerjakan. Mau tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Baik, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk amalan yang nomor 4. Tadi amalan nomor 3 kan zikir ba'da sholat. Sebagaimana zikir yang Nabi ajarkan. Sebab banyak zikir-zikir ba'da sholat yang beredar di luar sana yang tidak Nabi ajarkan. Dan saya tidak akan menyinggung masalah itu ya, karena nanti terlalu panjang. Apalagi kalau dilihat jenis zikir itu ada 2. Ada zikir mutlaqoh, ada zikir muqayyadah. Nah nanti tambah panjang ini nanti ya, melebar. Kita tuntaskan aja amalan-amalan ini. Nomor 4. Amalan yang keempat, yang pahalanya setara haji ke Baitullah. Melaksanakan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Melaksanakan sholat sunnah syuruk isyraq 2 rakaat. Dalilnya, ayo dibuka Sahih Targhib jilid 1. Nomornya 464. Sahih Targhib 464 an Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalli rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah. Sholat subuh berjamaah, subuhnya berjamaah di masjid. Lalu bagaimana dengan wanita? Nanti saya akan sampaikan. Lanjut teruskan. Kemudian duduk berzikir kepada Allah. Nah, duduk berzikir kepada Allah. Maksudnya zikir pagi petang, termasuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu juga disebut kitab zikir, kitab pengingat. No itu. Membicarakan termasuk taklim. Taklim itu juga termasuk bagian dari zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Kajian ba'da subuh, dia tidak pulang, menunggu sampai syuruk. No. Jadi terus kemudian setelah dia berzikir, terus sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Pukul berapa matahari terbit? Bapak Ibu, mohon maaf. Rata-rata kalau kita hitung, ya rata-rata ini kita hitung. Bahkan kalau kita lihat di Saudi atau di beberapa negara, termasuk Indonesia, itu antara subuh dengan suruk itu 50 menit. Subuh ke suruk, 50 menit. Subuh ke suruk. Sehingga kalau kita lihat di kalender kita, maka suruk itu matahari terbit 5.31 atau 5.32. 5.32. Maka tambahkan 15 menit setelahnya. Jadi kita sholatnya tidak pas terbitnya. Karena itu dilarang.
Tetapi 15 menit setelah terbit, berarti ya 5.47 atau 5.50, jam 6 kurang 10. Nah itu baru sholat di masjid itu, 2 rakaat. Maka kemudian sholat 2 rakaat, maka dia meraih pahala seperti pahala haji dan umroh. terus, Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana haji umrohnya? sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Nabi bilang. Bukan berarti dapat pahala hajinya 3 kali. Bukan. Tetapi penekanan. Sempurna haji umrohnya. Susah loh menggapai haji sempurna itu. Susah. Ya. Tetapi ini dijamin sempurna. Sholat sunnah isyraq. Makanya Bapak Ibu maaf. Beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah di Masjid Al-Muhajirin. Termasuk Pondok Mutiara juga. Saya sudah sampaikan. Ada 5 waktu sholat. 5. Jumlah sholat sunnah itu banyak Bapak Ibu. Jumlah sholat sunnah itu kalau tidak salah 23. Jumlah total sholat sunnah 23. Sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, sholat sunnah isyraq suruk, sholat sunnah istisqa minta hujan, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah khauf, sholat sunnah khusuf, yaitu gerhana bulan, gerhana matahari, dan sholat sunnah khusuf, gerhana kalau tadi gerhana matahari, ini gerhana bulan. Sholat sunnah setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, 2 rakaat itu. Terus kemudian banyak, totalnya 23. Ya, termasuk juga ada sholat sunnah setelah mimpi buruk, itu ada. Ada lagi sholat sunnah itu ketika keluar rumah, kalau perjalanan safar, dan ketika pulang dari safar. Nah itu ada. Ada lagi juga sholat sunnah duha. Ada lagi banyak sholat sunnah taubat. Nah itu banyak, 23. Dari 23 itu, maka yang harus kita lakukan rutin, dijadikan habit setiap harinya, masuk ranking nominasi 5 macam sholat sunnah sehari. 5 macam sholat sunnah, nominasi, masuk nominasi. Dilakukan terus menerus dan jangan ditinggalkan. Rutinkan. Apa itu? Diurut mulai atas. Sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Itu nomor 1 itu. Yang nomor 2 sholat sunnah tahajud. Yang nomor 3 sholat sunnah witir, gandengannya. Yang nomor 4 sholat sunnah isyraq, suruk, barusan kita bahas. Yang nomor 5 sholat sunnah duha. Nah itu. Yaitu 5 sholat masuk nominasi. Rutinkan terus. 5 macam sholat sunnah. Baik, kita lanjutkan ya sholat sunnah isyraq. Lalu bagaimana dengan wanita? Setahu saya, yang pernah saya baca dan saya dengarkan, kalau saya baca fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, termasuk saya dengarkan kajian di YouTube, yaitu di channelnya Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Reza Basalama, hafizahullah ta'ala, yaitu dikatakan bahwasannya wanita juga mendapatkannya. Meskipun dia sholat di rumah, dia juga berhak mendapatkan pahala haji dan umroh. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekalipun dia tidak ke masjid, asalkan dia sholat subuh di tempatnya itu, setelah itu dia duduk berzikir di tempat itu sampai matahari terbit dan dia sholat. Nah, 2 rakaat sholat sunnah isyraq. Boleh enggak Ustadz sambil disambi? Apa disambi itu? Disambi itu apa disambi itu ya? Diselingi dengan masak, dengan memasak air ya, menyiapkan kebutuhan suami yang akan berangkat ke kantor dan seterusnya. Boleh tidak? Setahu saya pernah mendengarkan kalau bisa jangan. Jadi fokus yaitu dia membaca Quran atau berzikir. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi apabila itu ia lakukan, maka tidak mengapa, karena itu juga bagian daripada ibadah melayani suami itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan nomor 5 sekarang. Nomor 5. Lah ini agak berat ini nomor 5. Tapi mudah-mudahan kalau niatnya kuat dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Apa yang nomor 5? Amalan setara haji, menunaikan umroh di bulan Ramadan. Umrohnya Ramadan. Itu seperti haji bersama Rasulullah pahalanya. Berat, mahal memang. Baik itu Ramadan
awal, Ramadan pertengahan, atau Ramadan akhir. Yang penting pas umroh, ambil mikotnya pas Ramadan. Sebab ada jamaah kita berangkat waktu itu, dia sempat bingung juga. Dia berangkat itu 2 hari sebelum puasa Ramadan, berangkat umroh. Begitu sampai di Madinah, karena direct, yaitu Jakarta langsung Madinah waktu itu. Langsung begitu nyampe Madinah, ternyata baru besoknya, yaitu di Saudi, masuk Ramadan. Dia tanya, apakah saya dapat pahala haji bersama Rasulullah? Pertanyaan saya cuma satu. Anda ketika di Bir Ali atau Zulhulaifah, yang benar mikot ini namanya Zulhulaifah. Jaraknya 12 kilo dari kota Nabi, dari Masjid Nabawi. Kalau naik bis kurang lebih 30 menit lah. Maka ketika Anda mikot itu membaca niat, labbaika umrotan. Allahumma hadhihi umratun la riya fiha wala sum'ah. Itu pas Ramadan di sana atau tidak? Ya pas Ustadz, hari pertama di Masjid Nabawi. Ya sudah, Anda dapat pahala. Masalahnya kalau Anda di mikot, niat umrah belum masuk Ramadan, maka ya ganjaran pahalanya tetap dapat, tapi bukan haji bersama Rasulullah. Jadi ya pas mikotnya itu, pas niatnya itu masuk Ramadan. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya jilid 3, nomor 1121. 1121. Nah, itu. 1121. Silakan dibaca. Ya, langsung terjemahannya aja. Apa yang setara haji bersamamu, wa ma ya'dilu hajja ma'ak. Ya, langsung artinya saja. Ya, langsung aja. Terlalu panjang mukadimahnya. Ayo. Pertanyaan sahabat kepada Nabi, silakan. Diriwayatkan oleh, lanjut artinya aja. Apa yang setara haji bersamamu wahai Rasulullah? Silakan. bahwasanya dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang setara dengan haji bersamamu? Apa jawaban Nabi? Pahala setara haji bersama Rasul, umratun fi Ramadan. Silakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan, ganjarannya besar, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tahun depan diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menunaikan umroh di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk yang nomor 6. Loh ini, jangan diremehkan. Jangan diremehkan, nomor 6 ini. Ya, ini kadang-kadang diremehkan. Ya. Apa itu yang nomor 6? Yang nomor 6 adalah memberi bekal orang yang akan berangkat haji. Termasuk menjaga keluarganya orang yang berangkat haji. Anaknya diperhatikan, sekolahnya, makanannya diperhatikan. Jadi dianggap koyo anak dewe, seperti anak sendiri. Diperhatikan. Termasuk kalau ada tetangga kita yang berangkat haji, tolong dijenguk, disambangi. Terus berikan bekal. Ya, ini mumpung Pak Ahmad Rokib mau berangkat ini. Ya itu ya. Bulan ini kan berangkat beliau. Nah, maka dalam hal ini masuk dalam ini. Meskipun itu bukan materi, bukan. Ya, sekalipun itu berupa makanan. Biasanya apa itu yang dikasihkan itu? Apa? Ya. Ya, kering tempe, biasanya kan gitu ya. Abon, ya. Ini lo tak bawai, kamu, ya. Jangan dilihat nilainya, ya. Cakot-cakot, loh, itu kan ya. Jangan dilihat nilainya, mudah-mudahan bermanfaat di sana. Itu. Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa yang seperti ini, boleh. Itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji, Bapak Ibu. Asalkan jangan ngasih syarat, Bapak Ibu. Iya. Engkau tolong nek mulai kismis sak kilo. Ya. Ajwa sak kilo. Ya. Terus kemudian kapulogo 1 kilo. Lah ini namanya minta. Ya nggak boleh. Ya. Oleh karena itu, maka mana dalilnya? Ngasih bekal orang yang haji, kita dapat pahala haji. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 2, nomor 1078. Jilid 2, 1078. Agak ke belakang itu. 1078 dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Ayo dibaca dari Zaid bin Khalid.
Iya. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ya, baca yang bawahnya saja. Nabi bersabda, "Man jahaza ghaziyan au jahaza hajjan au khalafahu fi ahlihi au fattara shaiman." Lanjut. Barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang, siapa yang memberikan bekal orang yang akan pergi berperang. 1, lanjut. Atau menyiapkan orang berhaji. Memberikan bekal orang yang mau berangkat haji. Terus 3. Atau menggantikannya mengurusi keluarganya. Atau menggantikan ngurusi keluarganya orang yang pergi haji. Terakhir nomor 4. Atau memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Baik, mengirimkan takjil, makanan untuk berbuka bagi mereka yang berpuasa. Senin Kamis kirim ke masjid untuk buka puasa dan seterusnya, apalagi Ramadan kemarin. Maka ganjaran pahalanya, lanjut. Maka dia mendapat pahala seperti pahala mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang memberikan bekal orang yang jihad dapat pahala jihad. Yang ngasih bekal orang yang pergi haji dapat pahala haji. Yang ngurusi keluarganya orang yang pergi haji dapat pahala haji. Yang memberikan buka puasa orang yang berpuasa dapat pahala puasa. Seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya amalan ini luar biasa, jangan diremehkan. Sekarang yang nomor 7. Lah ini mumpung ketemu nomor 7. Nomor 7 kitabnya ndak ada di sini. Mumpung ketemu. Yang ketujuh amalannya adalah berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Birrul walidain. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Bahkan juga riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nomor hadis 7835. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan hadis ini punya derajat jayyid. Gak apa-apa, baik. Apa itu? Bagaimana bunyinya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Seorang laki-laki mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku pengen ikut jihad bersamamu." Bapak Ibu bisa bayangkan jihad bersama Nabi, kalau tewas meninggal syahid loh, itu jaminan surga. Dia ini kepingin jihad bersama Nabi, tapi wahai Rasulullah, aku tidak punya kemampuan. Maksudnya tidak punya kemampuan, tidak punya skill untuk berperang. Tidak punya yaitu bekal untuk berperang. Nggak punya kendaraan, onta yang dia kendarai untuk jihad. Nggak punya perbekalan senjata untuk berjihad. Dia nggak punya kemampuan itu. Tapi tekadnya kuat, pengen jihad. Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi. Nabi justru berkata, "Hal baqiya min walidaika ahadun?" Kau punya orang tua tidak? Orang tuamu masih hidup tidak? Coba. Apa kata orang ini? Dia menjawab, "Ummi, yang hidup ibuku. Ayahku sudah wafat." Maka kata Nabi, "Fa'ablillaha fi birriha." Berbaktilah kamu kepada ibumu. Kenapa? Fa'idha fa'alta dhalik. Kalau kau bakti dengan ibumu, melakukan perbuatan tersebut, fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Kau dapat pahala haji, umroh, jihad. Bakti sama ibu, bakti sama bapak, bakti sama orang tua. Haji, umroh, jihad pahalanya. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ditanya oleh seseorang, pertanyaannya bagus. Dia berkata, "Ustadz, anak itu disebut bakti sama orang tua itu kayak apa sih Ustadz bentuknya?" Iya, bakti sama orang tua itu seperti apa? Anak itu masuk kategori bakti birrul walidain sama orang tua. Saya jawab ya cuma 2. Hanya 2 klasifikasinya. Yang pertama ketika orang tua masih hidup. Yang kedua ketika orang tua sudah wafat, sudah meninggal.
Anda yang Anda tanyakan yang mana? Ya dua-duanya Ustadz. Baik, saya jawab. Kalau orang tua masih hidup, maka baktinya anak kepada orang tua secara global cuma 3. Anak itu disebut bakti sama orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup loh ini. Cuma 3 tok. Tapi angele, sedikit yang melakukan. Apa itu 3? Yang pertama, berbuat baik dengan mereka. Berikan mereka nafkah, hormati mereka, ya. Terus kemudian hibur mereka, seperti itu. Berbuat baik dengan mereka. Seperti itu. Yang kedua, jangan sakiti mereka. Jangan pernah menyakiti mereka. Ngomong, jangan pernah nada tinggi. Yaitu, sebab apa? Mendakwai orang tua ini beda dengan mendakwai orang lain. Ya, orang lain bisa kita marahi, orang tua tidak boleh kita marahi. Ya, dengan bawahan bisa kita berbuat, yaitu marah. Dengan orang tua nggak boleh. Maka dalam hal ini jangan sakiti hatinya. Sebab ada banyak seorang anak itu dia merasa telah memberi banyak kepada orang tuanya, tapi lisannya maaf. Ya, dia suka nyakiti orang tuanya. Kalau ngomong, mohon maaf, suka memotong pembicaraan orang tua. Nak, ibu iku gak sekolah nak. Tapi nek ibu oleh usul iku koyoke nek nurut ibu loh nak ya. Koyoke kon iku enak iku ngene. Oh gak iso bu, gak iso. Belum selesai sudah dipotong. Cara berpikirnya ibu itu jadul zaman dulu. Saiki bu milenial bu. Gak iso diterapno. Cara berpikirnya ibu ambil zaman saiki. Ya Allah. Sampai saya pernah didatangi oleh orang tua. Ustadz, saya itu jadi orang tua Ustadz tak eman kalau ngomong Ustadz. Saya itu ngomong baru sekecap. Anak saya sudah berkecap-kecap Ustadz. Supaya gak dikurang ajari anak Ustadz. Gak dikurang ajari mantu Ustadz. Makanya saya lebih banyak diam. Ya Allah kasihan. Bahkan ada seorang anak dia merasa membelikan rumah orang tuanya. Orang tuanya dibelikan rumah, tukokno oma, tiap bulan dinafkahi. Merasa dia sudah berbuat baik. Bahkan dia merasa membeli orang tuanya. Naudzubillah. Terus kemudian dia menyakiti orang tuanya. Bu, aku titip anakku. Loh. Ya. Sebab banyak anak seperti ini. Ya. Sebab banyak. Saya sering kali melihat orang tua itu pagi bawa cucunya sambil bawa kereta dorong itu. Nah, saya tanya, loh bu, cucunya ini? Iya cucu Ustadz itu. Loh kemana orang tuanya? Anak saya kerja, mantu saya juga kerja. Ini dititipkan, batin hati saya. Jadi pembantu. Orang tua bukan waktunya ngomong butuh, bukan. Orang tua kita ini waktunya duduk manis, duduk tenang, zikir, ingat akhirat. Gak dikasih kayak gini, bukan. Jadi tolong kita yang harus tahu sadar diri, mestinya harus salah satu yang resign. Urus anakmu, jangan ngerepoti orang tua. Ini namanya menyakiti, tidak menghormati orang tua. Nah itu ya, banyak yang seperti ini. Terus kemudian yang nomor 3, nomor 1 tadi berbuat baik, nomor 2 jangan menyakiti. Yang nomor 3 sabar. Sabar, kenapa? Karena menghadapi orang tua semakin lanjut usia, semakin seperti anak kecil. Suka beda-beda no. Kita sudah mati-matian ngasih nafkah. Tetapi yang dipuji di mulut orang tua, saudara kita yang lainnya. Adikmu iki lho Masya Allah. Bu aku iki gak kurang-kurang lho ambil ibu iki bu. Iya. Gak kurang-kurang lho bu. Iya. Sampean loro ya tak lebokno rumah sakit. Kabeh iki aku lho bu. Loh, gak sabar berarti kan. Banyak ndak yang model kayak gini? Banyak. Tapi di sini ndak ada kan? Nggak ada yang ngaku. Ya, itu. Apalagi kemudian kalau orang tuanya, ya Allah sudah BAK, BAB di atas tempat tidur. Maaf ya, maaf ini. Buang kotoran, buang hajatnya di atas tempat tidur. Kadang-kadang seorang anak, sekalipun anaknya anak soleh, tetap dalam hatinya. Ya Allah, nek wis kon jupuk-jupuk ya Allah. Gak kuat.
Sampai ada seorang anak, ya Allah Ustadz, orang tua saya ini goda Ustadz. Goda Ustadz. Saya itu bukannya ndak saya itu mampu. Tetapi Ustadz, gudo Ustadz. Nanti habis ini diberi obatnya begini, nanti begini. Terus kita itu ndak ada benernya. Sabar. Itu surgamu di situ. Ketika kau dulu waktu kecil, kamu juga tidak menidurkan orang tua. Kotoranmu juga dibersihkan sama orang tua. Mereka juga tidak komplain. Kamu tidur malam terbangun, maka ibumu menggendongnya. Lalu kemudian menidurkannya. Apakah ibumu tidur? Tidak. Dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Sing sabar. Nah itu yang tidak punya. Itu banyak loh anak itu royal sama orang tua banyak. Banyak anak itu yang tidak menyakiti. Saya insya Allah Ustadz, orang tua saya tak senengkan Ustadz. Minta umroh sak deksanya tak umroh nah Ustadz. Saya juga tidak pernah bicara kasar sama orang tak nurut saya. Tapi yang satu ini sabar, tak bisa. Ya, padahal orang tua itu tidak minta apa-apa, kadang-kadang sambatan. Sering orang tua itu sambatan. Ya Allah nak, sikil ibu iki cekot-cekot nak, cekot-cekot nak. Itu kalau anaknya tahu, ayo bu melok aku. Ayo pakai busana yang betul, sing ayu bu, ayo melok aku. Diajak jalan-jalan, lihat kalau selesai jalan-jalan. Alhamdulillah sikil ibu waras nak. Itu orang tua, dia tidak minta apa-apa bu. Ya. Tidak minta apa-apa. Tapi banyak seorang laki-laki kalau sama istrinya, weh, ya bang, habis ini bang, liburan sekolah bang. Ayo kita ini ngelencer, healing bang. Ayo, kalau bisa luar negeri gitu, ayo berangkat. Begitu ibunya minta, nak, konek duwe rezeki nak. Ibu umroh nona, nek tak mudah-mudahan kon tak dongakno akeh rezeki nih ibu umroh nona yo itu. Apa kata anaknya? Iki bu mulai kebijakan Muhammad bin Salman iki ruwet umroh iki bu iya. Iki wis anu ngene sejak pandemi iki Saudi iki wangil bu umroh iki akeh sing gagal. Tapi kalau sama istrinya, bang Singapura, ayo kudu abe bojone. Kayak tikus kecelup. Tapi sama orang tuanya bakhil dia. Sama istrinya dia royal. Sama orang tuanya dia pelit. Nggak boleh. Seorang laki-laki dia wajib bakti kepada papa mama. Surganya anak laki-laki itu sama bapak ibunya. Surganya wanita, istri itu sama suaminya. Bukan sama bapak ibunya. Itu surganya. Kok bisa kita diatur sama istri? Sebab ada, tapi istri di sini nggak gitu, wanita di sini enggak. Di sini soleha semua, nggak ada yang gitu, nggak ada yang ngaku maksudnya. Sebab banyak wanita di luar sana kalau suaminya mau bantu ibunya, wis cukup, ya, kon gak kurang-kurang adik-adikmu itu loh, wah sing durung bantu, dihalang-halangi, salah. Ya, jangan, mestinya menjadi seorang istri membantu suaminya untuk taat kepada orang tuanya itu ya. Jadi itu kalau masih hidup, jadi cuma 3 tok. Nah kalau sudah meninggal, banyak. Kalau sudah meninggal, orang tua kalau sudah meninggal, yang dilakukan anak bentuk baktinya banyak. Mulai dari menjalankan wasiatnya. Barangkali orang tua itu punya wasiat. Terus menutup utang-utangnya orang tua. Terus selain menutup utangnya, menjalankan nadarnya. Mungkin orang tuanya pernah nadar. Nah, bapak nanti kalau sembuh, ibu nek waras nak, ibu kepingin nyantuni anak yatim. Ndak sembuh, qadarullah meninggal. Nadar itu berarti. Anaknya harus menjalankan. Terus nomor 4, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarganya orang tua. Jangan diputus. Memang betul papa mamamu sudah meninggal. Tetapi papamu, mamamu punya keluarga, punya famili. Kau punya paman, punya Pak D, punya Pak Le, Bude, Bule. Harus kalian sambung, jangan diputus. Sampai ada di luar sana orang itu berkata, anak gak koyok bapak biyen gak koyok. Seje bumi ambil langit. Oh. Terus yang nomor 5, apa yang dilakukan oleh orang tua kebaikannya, teruskan. Orang tuanya rajin sodakoh. Kalau ada teman-temannya itu mesti dikasih.
Maka sebagai seorang anak, iki lho biyen koncoe bapak. Wong iki nek nyang omah mesti dikei ambek bapak. Kasih. Ya, sehingga orang itu akan berkata, ya Allah nak, kon terusno. Iya, apa yang dilakukan oleh bapakmu dulu kamu terus. Mestinya begitu sikap anak. Belum lagi yang nomor 6, mendoakan ampunan orang tua. Doakan terus supaya derajatnya naik di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 7 diantaranya adalah sering sodako di atas namakan orang tua. Kalau sodako atas namakan orang tua yang telah wafat. Nomor 8, hajikan, umrohkan. Kalau kita sudah pernah haji, atas namakan orang tua kalau haji. Nomor 9, sebentar lagi kurban. Kalau kurban, cantumkan nama orang tua kita beserta orang yang masih hidup. Ya Allah, ini kurbanku, masih hidup. Istriku, oh jangan istri, kurban istri-istriku misalnya. Ini misal. Ya, kurban anak-anakku, orang tuaku, mertuaku yang masih hidup maupun yang telah wafat, dapat itu semuanya. Meskipun cuma 1 ekor kambing, mengeluarkannya cukup 1 orang biayanya. Jadi tolong dibedakan kongsi dalam kepemilikan dengan kongsi dalam pahala, beda. Kalau kepemilikan 1 orang yang beli, kambing tidak boleh urunan. Sedangkan kongsi dalam berpahala boleh 1 keluarga. Itu semuanya boleh, yang hidup maupun yang telah wafat. Yang urunan itu hanya sapi, patungan sapi. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu nomor 7 terakhir, nomor 8 penutup. Bertekad untuk menunaikan haji. Tekad untuk menunaikan haji. Punya tekad menunaikan haji. Sebab caranya gimana? Innamal a'malu binniyat. Semua amal bergantung pada niatnya. Kalau niatnya itu kuat, maka Allah akan kabulkan itu. Caranya gimana? Ya dengan menabung. Ada seseorang di tangannya pegang rokok. Ya, terus saya tanya, loh Mas, tahun berapa berangkat haji? Terdaftar tahun berapa? Ya Allah Ustadz, ya apa bisa daftar sekarang ini pada mahal Ustadz? Sekolah anak mahal, SPP mahal, sembako mahal, bahan bakar semua mahal. Iya, sedangkan penghasilan saya ini pas-pasan. Wes gak mungkin Ustadz berangkat haji, umroh aja ndak mungkin, apalagi haji. Boleh saya tanya Mas, kenapa Pak Ustadz? Panjenengan kalau rokokan ini sehari berapa pak? Kalau saya Ustadz sendirian Ustadz ya, gak ono koncoy lho, 2 pak Ustadz. 2 pak. Itu kalau ada temennya tambah lebih Ustaz 3 pak. Ngebes. Oh iya. Anggap 2 pak. 1 paknya berapa Mas? Anggap 15.000. Berarti 2 pak sehari 30.000. Berarti Anda ini 1 bulan 900.000 untuk rokok dok. Berarti setahun kali 12 bulan 5.400.000. Bisa kurban biasa mestinya. Bisa kurban. Bahkan kalau 5.400.000 itu Anda tabung selama 5 tahun, Anda bisa daftar dapat nomor porsi haji. Meskipun berangkatnya 20 tahun lagi, tapi ada niat. Masa kalah? Berapa tahun yang lalu itu? 3 atau 4 tahun yang lalu. Kita kalah sama saudara kita yang ada di Jombang. Seorang pemulung, abang becak. Pemulung tukang becak. Berangkat haji. Berapa sih, kita bukan meremehkan mereka. Enggak, saya tidak, demi Allah saya tidak meremehkan mereka. Berapa sih penghasilannya? Pemulung, jual rongsoan, termasuk abang becak. Tapi karena dia nabung sedikit. Ada saja rezeki. Ada orang yang menghajikan. Dengan uang yang terkumpul. Jadi ada tekad nabung. Ya, makanya dalam hal ini kita harus sering-sering menabung. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji. Insya Allah dikabulkan oleh Allah, dimudahkan urusan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan keistiqomahan kepada kita untuk bisa melakukan amalan-amalan yang telah kita sebutkan tadi di depan. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan, Tad. Satu, kalau kita membadalkan orang tua ya yang sudah meninggal, Ya. namun dia belum haji, apakah dikatakan orang tua yang meninggal itu sudah bisa berhaji? Ya.
Kedua, kan ada ini arisan haji. Tat. Arisan? Haji. Haji. Ya. Jadi ongkosnya itu dibuat semacam arisan. Ya. Apakah itu masuk kategori Boleh ya atau makbul? Makasih Tat. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, membadalkan haji, menghajikan orang tua. Apakah orang tua mendapatkan ganjaran pahala sama seperti menunaikan haji? Jawabannya adalah iya. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim. Sebab Nabi SAW yaitu pernah didatangi oleh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Sabroh. Sabroh, iya. Itu terus kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku akan menghajikan orang tuaku. Ya, aku akan menghajikan orang tuaku, Sabroh namanya. Aku akan menghajikan orang tuaku. Kata Nabi, apakah kau sudah pernah haji? Belum. Jadikan tahun ini haji untukmu dulu, baru tahun berikutnya haji untuk orang tuamu. Nah itu. Jadi dalam hal ini kalau Nabi memerintahkan, maka orang yang sudah wafat itu sama, dia mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan haji, dapat pahala haji. Dengan catatan dia sudah pernah haji. Catatan yang berikutnya adalah tolong jangan tergiur dengan istilah badal haji yang beredar di masyarakat. Cukup dengan 3,5 juta atau 5 juta bisa haji badal. Itu salah. Itu makan hartanya orang. Hati-hati, mafianya haji itu banyak. Banyak sekali. Jadi nanti dapat sertifikat haji, padahal itu loh ngeprintnya itu cuman 25 real. Loh Ustadz kok tahu? Tahu saya, tahu. Iya. Tempat ngeprintnya apa? Mafianya aja. Mafia catering ada, mafia hotel ada, mafia kurban. Uangnya orang ditarik 500-an real. Ditarik ya 7 orang untuk beli seekor onta. Harga onta 3.500. Berarti kalau dibagi 7 500-an. Lalu kemudian orang, mereka nggak bisa bahasa Arab, jamaah kita. Dibawa ke tempat penyembelian onta. Atas tempatnya di Mekah. Lalu setelah itu tunjukkan, Bapak, Bu, ini umroh panjenengan. Padahal itu umroh orang, padahal itu onta orang lain. Ini onta panjenengan ya, padahal itu onta orang lain. Uangnya masuk di sini nggak dibayarkan. 3.500 loh, kali 4.000, berapa itu? Makanya di sana banyak, ya orang-orang kita juga. Mobilnya itu mewah-mewah. Ya, hati-hati, mafianya banyak, mafia hotel, semua kamar diborong sama dia. Begitu masuk jamaah kita kesulitan cari kamar, nanti dia di luar. Bapak butuh kamar kita jual, oh banyak sudah kayak gini sudah. Termasuk haji badal, cukup 5 juta, mereka narik 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta.